Haleluya. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang di sini merasakan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Pegang tangan. Kita percaya dan bersyukur pada hari ini. Amin. Tidak terasa berada di pertengahan tahun 2023. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sertai 5 bulan yang lalu. Wow, amazing. Karena pertolongan Dia yang luar biasa buat hidup kita. Sehingga kita ada hari ini mau menyatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Saya ada untuk bangkit berdiri, Bapak-Ibu kasih Tuhan. Kasih salam kanan dengan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik. Dia sungguh teramat baik buat kita semua. Haleluya. Sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita.
terima kasih buat waktu yang terbaik ini Tuhan. Kami sangat bersuka cita, kami sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan. Dan hari ini kami nyatakan hanya Engkau Allah yang besar, hanya Engkau Raja dan mulia Tuhan. Tidak satu orang pun yang dapat kami andalkan di hari ini Tuhan. Di setiap hidup kami hanya Engkau Yesus. Pertanda atas pujian kami Tuhan. Hadirlah di setiap ibadah kami Tuhan, di setiap hati kami Tuhan. Kami membuka hati kami hanya untuk kehadiran Roh-Mu Tuhan. Biarlah kami menerima hadirat Engkau, menerima pemulihan dari Engkau. Kami percaya kami adalah anak-anak yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami memberikan sukacita terbesar kami buat Tuhan kami yang yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur, kembalikan hormat dan pujian hanya untuk nama Tuhan saja. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri, amin. Kalau tadi kasih salam, sekarang kasih tos. Sudah ratusan orang yang sudah mengikuti ibadah, amin. Haleluya. Kita nyatakan bahwa hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan. Haleluya. Yes. Ragu karena dia bersama aku, nyatakan dengan iman, amin. Hanya di dalam namanya saja. Kalau kita boleh melewati hidup kita dalam nama Yesus, nanti pujian ini mengatakan begitu juga. Hanya di dalam namanya kekuatan kita. Kembali kita katakan pujian ini dengan lebih bersorak-sorak. Down.
hanya di dalam namanya pasti ada kemenangan buat kita semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yang menaikkan pujian hanya karena nama-Mu Tuhan. Yang menaikkan sukacita kami Tuhan, naikkan syukur kami hanya untuk nama Tuhan. Haleluya. Kembali kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau yang sanggup Tuhan.
percaya Tuhan, saat generasi kami sekarang ini dipulihkan, maka Tuhan akan mempersiapkan generasi penerus, next generation yang lebih baik dari kami. Kami berterima kasih dan kami percaya waktu kami sebagai generasi sekarang diberkati Tuhan, maka generasi selanjutnya, next generation akan menjadi generasi yang lebih diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami pada hari ini, dan kami percaya bahwa kami akan menjadi pintu gerbang supaya generasi selanjutnya, next generation, akan mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau dengar berita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami bagaimana pesan-Mu tentang next generation. Terima kasih ya Tuhan. Saya percaya ini waktunya supaya kami membuka diri kami kepada perintah firman Tuhan, kepada pimpinan dari Tuhan sendiri melalui firman-Mu hari ini. Berfirmanlah, kami siap lakukan, kami siap diberkati, dan tentunya nama Tuhan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Kita bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tetap semangat di awal bulan Juni. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin mengawali pembahasan firman Tuhan. Sepanjang bulan Juni nanti akan dibahas mengenai next generation, next gen, ya, generasi penerus, generasi masa depan, generasi selanjutnya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa waktu itu ada musimnya, dan kehidupan manusia itu tidak kekal di muka bumi ini. Jadi kehebatan satu angkatan dengan yang lainnya tidak bisa dibandingkan. Kita patut mengucap syukur kalau Tuhan tempatkan sekarang ini kita menjadi generasi atau angkatan sekarang ini. Dan tentunya bahwa kita harus mawas diri. Suatu kelak kita tiada, dan kita harus menyerahkan tongkat estafet kepada generasi penerus kita, next gen. Dan biarlah tongkat estafet itu akan diserahkan, diterimakan dengan baik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang bisnis, dia tidak hanya berpikir bahwa hari ini bagaimana bisnisnya bisa berkembang, tapi dia akan berpikir bagaimana masa depan bisnis ini akan diwariskan kepada anak-anaknya, biasanya begitu ya. Atau orang terdekat yang memang dia sudah persiapkan. Bapak Ibu Saudara, tahukah pada waktu Tuhan Yesus, ya, dia hidup, dia melayani, dia sudah memahami bahwa pelayanannya itu di bumi hanya sementara, ya. Sebagai manusia dia melayani sementara, dan dia mempersiapkan murid-muridnya. Oleh karena itu dia memilih murid-muridnya, 12 rasul, 12 murid. Lalu dia ingin mewariskan pelayanan itu kepada mereka. Saya dan saudara harus terlibat dalam proses itu. Dan waktu kita berdoa, di dalam doa kita, Tuhan berkatilah kehidupanku, Tuhan berkatilah keluargaku, Tuhan berkatilah bisnisku, Tuhan berkatilah pelayananku, Tuhan berkatilah pekerjaanku, Tuhan berkatilah keuanganku. Itu nggak salah, itu benar. Tetapi ingat baik-baik, waktu berkat Tuhan datang kepada kita, berkat itu juga layak dan patut untuk generasi penerus kita. Amin. Karena itu kerinduan kita, Tuhan memberkati next gen. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah bahwa
kita sebagai generasi atau angkatan sekarang ini, reach the next generation, harus menjangkau generasi penerus. Saya menerjemahkan next generation sebagai generasi penerus. Ya. Apa yang Mazmur 102 ayat 19 katakan? Mari kita coba baca bersama-sama. Ya, Mazmur 102 ayat 19, 3, 2, 1. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Perhatikan, di sana ada kata-kata biarlah hal ini dituliskan bagi next generation. Ya, perhatikan, next gen, angkatan yang kemudian, angkatan yang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu Daud berbicara mengenai hal ini, usianya sudah lanjut. Dan biasanya orang yang usianya sudah lanjut sudah berpikir tidak hanya diriku, tidak hanya berpikir mengenai suamiku, tidak hanya berpikir mengenai istriku, tapi berpikirnya jauh mengenai cucu dan sebagainya, betul nggak? Ya. Jadi kalau anak muda yang umur milenial itu dari usia 15 sampai 34 tahun masih berpikir diriku, siapa gua, siapa gue, siapa aku, nah gitu ya, siapa nyong, bukan nyong Ambon ya, nyong bahasa Banyumas sekalian ya, siapa aku gitu ya. Ya gitu. Tapi kalau sudah di atas dari itu, apalagi generasi baby boomer, itu di atas 50 tahun sudah bilang, udahlah siapa cucu saya gitu ya. Nah, ini artinya bahwa Daud sudah jauh berpikir bahwa dia harus menjangkau generasi kemudian, generasi selanjutnya. Ini menjadi sebuah teladan buat kita sesungguhnya, ya. Dan kita bisa akhirnya melihat bagaimana kejayaan bait Allah bisa didirikan oleh anaknya, namanya Salomo. Padahal yang merancang itu adalah Daud, Bapak Ibu sekalian. Itu menggambarkan bahwa sebuah tongkat estafet yang sangat bagus. Dan itu bisa terjadi manakala Salomo diberkati Tuhan karena induk keturunannya, yaitu papanya sendiri Daud adalah orang yang diberkati Tuhan. Jadi rupa-rupanya ini penting sekali bahwa Bapak Ibu dan saya harus ada di tengah-tengah next gen, ada di tengah-tengah anak-anak kita. Yang setuju katakan amin. Kita berupaya hidup bersama dengan mereka. Kita hidup berusaha untuk memahami apa yang menjadi permasalahan-permasalahan mereka. Apa yang kita bisa bagikan buat mereka. Ya. Kenapa? Ketika kita bersama mereka yang lemah, kita berbagi kelemahan mereka. Karena kita ingin membawa yang lemah kepada Kristus. Jadi pada waktu kita bersama-sama dengan anak-anak kita bersama-sama dengan generasi penerus kita tahu bahwa mereka dipenuhi dengan banyak pergumulan, dipenuhi dengan banyak tantangan. Tapi waktu kita mulai sharing of this testimony, kita mulai membagi kesaksian hidup kita, mulai bilang, nah, dulu papa mama sudah mengalami itu, caranya begini, siapa tahu sama. Ya. Oh, dulu mah engkong sudah mengalami itu waktu zaman SMA. Waduh ya. Jadi bukan hanya cerita mengenai zaman engkong mah waktu SMA. Ya, tahulah begitu ya. Waktu kunjung pacarnya beda. Waktu engkong sama mama pacaran nggak ada istilah malam minggu. Yang ada malam Jumat Kliwon. Gitu ya. Nggak ada ya. Nggak ada istilah malam minggu. Yang ada malam Jumat Kliwon. Ketemuannya gitu ya. Nah, bukan hanya itu yang diceritakan, tapi bagaimana tips-tips
untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup. Itu yang namanya kita menjangkau next gen yang percaya, katakan amin. Ini waktunya Ibu sekalian. Ya. Artinya kita legowo mulai mengurangi apa-apa yang harus kita terima. Kita mulai berbagi bagi generasi kita selanjutnya. Ya. Jadi bagian kita ya ini sudah mulai kita kasih dikit 10% buat mereka, 15% buat mereka. Yang kedua, bagaimana caranya supaya Tuhan memberkati next gen, tidak hanya reach the next gen, tapi yang kedua adalah prepare the next generation for their future. Persiapkan generasi penerus untuk masa depan mereka. Saudara, ini menjadi satu tanggung jawab untuk saudara dan saya, angkatan generasi ini, untuk mempersiapkan generasi penerus kita untuk menyongsong masa depan mereka. Apa yang Mazmur katakan dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan 5. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung penuhnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Haleluya. Kita jangan salah memahami mengenai istilah sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Orang yang baca rupanya yang diberkati itu adalah anak-anak lelaki saja. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak perempuan juga diberkati Tuhan. Yang wanita cantik, katakan amin. Haleluya. Ada juga orang yang mengajarkan rupanya bahwa dari dulu sampai sekarang yang direncanakan sangat spesial itu adalah anak laki-laki. Saya ingin mengatakan enggak seperti itu maksudnya. Sehingga ada satu paradigma yang keliru. Oh, kalau yang didambakan itu yang hebat adalah kita punya anak itu laki-laki daripada perempuan. Enggak. Ya, Bapak Ibu sekalian, bukan itu maksudnya. Tapi ini menjadi sebuah pemahaman waktu kita melanjutkan dengan sebuah gambaran seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Ya, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ini memberikan sebuah pemahaman sesungguhnya bahwa kita generasi sekarang ini dititipkan generasi penerus, dan tanggung jawab kita dalam mempersiapkan mereka untuk melangkah lebih jauh dengan mantap menyambut masa depan mereka. Saya ingin mengangkat topi dan bilang ya kepada Bapak Ibu sekalian, saya thank you. Ya, terima kasih banyak buat para papa, para mama yang sudah menyelesaikan tugasnya sebagian, mengantarkan anak-anaknya bukan hanya dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lalu masuk dalam pernikahan. Bapak Ibu sekalian, kebudayaan timur kita ya mengatakan kalau anak-anak kita sudah menikah itu sepertinya sudah selesai tanggung jawab dari orang tua, begitu kira-kira ya. Berbeda dengan kebudayaan barat. Kalau di barat usia 18 tahun berarti orang tua tanggung jawab sudah selesai, Pak Saudara. Ya. Nah, jadi saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu. Beberapa yang sudah berjuang luar biasa. Dulu ya memberikan kesaksian kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, betul kan? Untuk menyekolahkan anaknya, bukan dari kekurangan, bukan dari kelebihan loh Bapak Ibu. Bahkan dari kekurangan. Seperti mengais-ais mana ini rupiah receh dikumpulkan. Betul nggak?
untuk membayar DP kuliahnya. Betul ya. Ini luar biasa ya. Saya ingin angkat topi bagi Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan itu pasti Tuhan akan memberkati dengan mahkota kemuliaan sebagai orang tua Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan Tuhan akan memberkati dan menghargai itu Bapak sekalian. Apalagi sudah mengantarkan anaknya sudah menikah gitu, wah sudah luar biasa itu. Ya saya dengan beberapa masih berjuang untuk hal itu Bapak Ibu. Dan itu menjadi gambaran sesungguhnya bahwa kita sedang menggandeng tangan mereka untuk berjalan menyambut masa depan mereka. Kita akan belajar apa artinya bagi generasi berikutnya untuk menjadi anak panah di tangan seorang pejuang. Ya, ini sebetulnya istilah yang benar daripada istilah di tangan seorang pahlawan. Karena kalau bicara pahlawan itu berarti orang yang sudah nggak ada, betul nggak? Sudah nggak ada, tapi kalau pejuang masih ada Bapak Ibu sekalian. Dan diberi energi untuk berinvestasi pada masa kaum muda yang telah Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, marilah saya ingin mengajak setiap generasi ini supaya bisa mempersiapkan generasi penerus, next generation untuk masa mereka. Kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan ada saatnya ada perasaan, ada saatnya merasa takut. Oh, bagaimana ya? Kalau saya nggak bisa sekolah anak saya, waduh bagaimana? Kalau mereka nggak bisa menyelesaikan apa yang direncanakan mereka, ya. Ibu sekalian, saya bisa memahami bagaimana kalau pikiran dari orang tua pada saat proses anaknya sedang dipersiapkan pernikahan itu nggak mudah, ya. Saya walaupun belum menganggap bisa merasakan, dan saya ingin katakan bahwa Tuhan memberkati engkau dalam hal itu, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sebaliknya, next generasi penerus yang sedang dipersiapkan oleh generasi sekarang ini, siap engkau menerima tongkat estafet masa depanmu. Amin. Engkau harus belajar berjaga-jaga, engkau harus belajar mawas diri, jangan enak lah papi mami bawa siapin kok, aku santai aja lah, jangan. Juga kalian harus bergiat membagi waktu dengan baik. Ya, waktu saya mempelajari Salomo di dalam masa remajanya, dia persiapkan segala sesuatu dengan baik Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada waktu Daud tiada, bait Allah itu bisa didirikan oleh Salomo. Generasi penerus, next gen, harus menjadi generasi mereka juga persiapkan diri mereka baik-baik Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian memahami, apakah ada seorang pilot atau seorang pilot langsung tiba-tiba pakai topi pilot, pakai seragam pilot, langsung oke, penumpang naik, saya akan bawa pesawat ini ke tujuan? Nonsen. Dia harus berlatih terlebih dahulu. Ada minimal diklat, pendidikan dan latihan, betul nggak? Apalagi pendidikannya nggak gampang itu pilot misalnya. Jangankan pilot yang bawa penumpang ratusan, bawa kendaraan mobil aja, driving car itu bawa 7 orang saja harus latihan dulu, tuh enggak? Ya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang bilang, ayo pergi dengan saya akan setir mobil. Bapak Ibu tahu orang itu nggak bisa setir mobil, Bapak Ibu mau naik mobil itu? Pasti bilang enggak lah, lebih baik naik angkot aja deh. Betul nggak? Betul saya. Nggak meyakinkan kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, generasi penerus harus mempersiapkan lebih baik-baik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, si kerja akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Wah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, generasi demi generasi akan
memberikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat, Tuhan berkarya dengan ajaib, bagaimana perkasanya Tuhan. Ini maksudnya bagaimana? Ini akan terlihat nampak jelas dari para orang tua, dari generasi sekarang ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, teladan yang kita lihat jauh lebih berkuasa daripada ucapan yang kita dengar. Jadi kalau orang tua mau ngomong A sampai Z kepada anaknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kamu harus rajin belajar. Ya, itu sampai ibaratnya lidahnya sampai terselip kan ngomongnya sudah banyak kali. Tapi kalau anaknya tahu orang tuanya juga nggak rajin bisnis, nggak rajin bekerja, menurut saya, itu seperti angin lalu lewat saja. Jadi tidak mungkin mereka berubah kalau mereka tidak melihat seorang teladan. Tidak mungkin menyuruh mereka untuk sesuatu yang kita sendiri belum lakukan. Yang dituntut bukanlah kesempurnaan, tapi kedewasaan. Kita dituntut untuk mau bertumbuh, mau menjadi orang yang dewasa dan jadi teladan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mau tidak mau, suka tidak suka, saudara saya harus jadi teladan untuk next gen, untuk generasi penerus kita. Yang setuju katakan amin. Disinilah sebetulnya nanti generasi penerus kita, anak-anak kita, cucu-cucu akan memahami bahwa di dalam diri engkau emang ini gak sempurna. Masih ada kelemahan. Di dalam diri orang tuanya gak sempurna, ada kelemahan. Dan anak-anaknya generasi penerus akan melihat teladan sebagai manusia yang seutuhnya. Memang bapak mama saya namanya masih manusia. Ya bisa dia marah, itu normal. Tapi waktu anak-anaknya melihat orang tuanya, waduh, orang tuanya akan jadi idola. Waduh, para putri-putri yang cantik, remaja, pemudi-pemudi akan bilang, wah, saya lebih suka mirip mama saya. Ya, lalu anak laki-laki akan bilang, wah, saya lebih suka idolanya adalah ayah saya yang sangat rajin bekerja. Wah, keras luar biasa. Waduh, ya, saya sangat suka dengan engkong. Wah, saya idola saya adalah emak. Hidup emak. Nah, ya, amin. Bapak Ibu saya, itu bukan bicara sempurna, loh saya. Kalau bicara sempurna, saya nggak sempurna. Saya nggak patut jadi teladan kalau bicara sempurna. Tapi kalau bicara kedewasaan, semua kita sedang diproses oleh Tuhan untuk menuju dewasa. Amin. Masih ada kelemahan. Kita bisa marah, kadang kita bisa lupa atau melupakan, ya. Ya betul nggak Ustaz ya? Betul Ustaz ya. Dia udah janji, kadang bisa lupa atau melupakan. Aduh, gimana ya? Udah janji, kalau lupa sih enggak, tapi dengan sengaja akhirnya melupakan janji itu karena nggak ada duit. Nah gitu ya, nggak ada duit. Biarlah nanti anak akan memahami, tapi maminya nggak ada duit sehingga janjinya nggak ditepati. Ya harus bilang juga sih ke anaknya, sorry, tapi mami nggak bisa nepatin janji ya karena nggak ada duit. Nah gitu kira-kira. Anak yang benar di dalam Tuhan, generasi yang benar, waduh Pak, nggak apa. Nah gitu ya, nah gitu saya. Inilah waktunya apa yang dikatakan oleh John Wesley. What one generation tolerates, the next generation will embrace. Apa yang ditoleransi oleh satu generasi akan dianut oleh generasi berikutnya. Jadi apa yang kita lakukan, ya, itu akan dilanjutkan, itu akan diikuti oleh generasi penerus kita.
Saya ingin memberikan dorongan buat setiap kita, mari kita akan lakukan hal-hal baik sesuai firman Tuhan sepanjang hidup kita. Sehingga itu juga akan dilakukan oleh generasi penerus kita. Amin. Kalau orang tuanya suka berdoa, maka anak-anaknya pasti akan suka berdoa. Kalau orang tuanya itu suka menolong orang lain, maka anak-anaknya juga akan suka menolong orang lain. Kalau orang tuanya itu adalah suka mendoakan orang yang sakit orang lain, maka anaknya juga akan mau suka mendoakan orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohon. Nggak mungkin lah ada buah mangga jatuhnya di bawah pohon kedondong, betul nggak? Nggak ada lah. Pasti buah durian jatuh di bawah pohon durian. Nggak mungkin pohon belimbing. Ya, Pak Rusi setuju ya, Pak Rusi ya. Pak Kiki setuju kan? Gitu ya. Seperti itu, ya. Sepertinya Bapak Ibu agak bingung ini kalau bicara peribahasa ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu khususkan, kalau Bapak Ibu masih punya anak-anak masih kecil loh sekalian, ya, waktu malam datangi mereka dan doakan, Tuhan berkati anakku. Amin. Tuhan berkati. Karena aku Tuhan nggak bisa beri banyak buat anakku. Amin. Doa Bapak Ibu akan didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah bedakan doanya pendeta, doanya majelis gereja, doanya siapapun juga. Doa yang tulus keluar dari hati dan ucapan, pasti anak-anakmu akan diberkati. Tuhan memberkati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini waktu yang terbaik untuk kami bisa merenungkan kembali firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan sambil mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Perjamuan kudus bukan sekedar sakramen Bapak Ibu sekalian, tapi perjamuan kudus merupakan sarana bagaimana kita bisa kembali manunggal dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, ini waktu yang terbaik buat setiap kita datang kembali kepada Tuhan. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan hari ini memiliki pesan, kalau kita yang hidup sebagai angkatan generasi sekarang ini diberkati Tuhan, pasti next generation akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita akan diberkati oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau menjangkau mereka, hidup bersama-sama dengan mereka? Apakah kita mau mempersiapkan mereka untuk menyambut masa depan mereka? Saya percaya sampai hari ini tidak ada satupun orang tua yang tidak pernah berpikir masa depan anak-anak mereka. Saya tidak percaya kalau ada orang tua yang membiarkan, yang tidak mau bertanggung jawab untuk masa depan anak-anak yang enggak. Semuanya pasti bertanggung jawab. Dan ketika mempersiapkan
mereka untuk menyambut masa depan mereka. Haleluya. Para orang tua menjadi teladan untuk mereka. Kiranya setiap orang tua akan diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan, sehingga anak-anaknya akan memahami bukan kesempurnaan yang dimaksud, tapi proses kedewasaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Marilah datang kepada Tuhan hari ini. Setiap pribadi datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya sekali kepada Tuhan. Adakah suatu hal yang perlu kita perbaiki sebagai generasi sekarang ini? Apakah ada sesuatu hal yang perlu kita mengambil keputusan yang baru Tuhan untuk kembali kepada rencananya Tuhan, untuk kembali kepada jalur jalannya Tuhan? Haleluya. Dan next generation, saya mau katakan, engkau harus persiapkan dirimu baik-baik. Engkau harus memanage hidupmu mulai sekarang dengan baik. Haleluya, haleluya. Setiap kita datang kepada Tuhan dan bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nanti saya mengundang kepada pelayan perjamuan kudus, Bapak Suryadi Bawa Eli bisa datang ke depan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus, biarlah setiap orang akan datang kepada Tuhan, memeriksa dirinya dengan sikap menghormati tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dilambangkan dengan roti dan anggur perjamuan kudus hari ini. Seraya mengatakan berterima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara bisa menyampaikan setiap kerinduan harapan saudara seperti firman Tuhan hari ini. Aku boleh berdoa, Tuhan, kalau aku diberkati, anak-anakku akan lebih diberkati oleh Engkau. Kalau hidupku baik hari ini, anak-anakku akan lebih baik dariku. Haleluya, 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 haleluya. Kiranya Tuhan akan tolong kita. Nanti Bapak Wendy akan berdoa untuk perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa bersama menyambut perjamuan kudus ini. Bapa di surga, kami bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kesempatan satu kali lagi kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperingati kematian Tuhan untuk kami, penebusan Tuhan untuk kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Siapkanlah hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, untuk menyambut perjamuan kudus ini Tuhan. Berkatilah kami semua Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Marilah kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini, Minggu 4 Juni 2023, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lihat bukti kasih-Mu.
akan berdiri bersama-sama. Angkatlah roti dengan tangan ke atas. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang menderita terluka untuk menebus kehidupan kita dari dosa? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan anggur dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus yang kudus, yang telah menguduskan kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Saudara, Tuhan mati di atas kayu salib. Yesus dalam kemanusiaannya mati di atas kayu salib, tidak hanya untuk menebus saudara dan saya, tapi untuk menebus next generation, generasi penerus kita, generasi selanjutnya, anak cucu kita, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka memiliki hidup yang lebih baik, masa depan yang lebih baik. Haleluya. Tuhan melakukan, mempersiapkan masa depan next generasi dengan luar biasa. Bahkan nyawa satu-satunya Dia berikan. Oleh karena itu setiap orang tua, saat engkau berputus asa, saat engkau merasa beratnya memikirkan anak-anak, beratnya memikirkan menantu, beratnya mengambil keputusan untuk masa depan anak-anak, saudara, Tuhan akan menolong saudara. Kalau hari ini ada di antara para orang tua, engkau sedang memiliki beban berat berhubungan dengan anak menantumu, engkau boleh meletakkan tanganmu di depan dada. Tuhan akan bekerja menolong engkau. Roh Kudus akan menyertai engkau, memberikan damai sejahtera, kekuatan. Bahkan dengar baik-baik, mujizatnya disediakan bagimu. Haleluya. Tuhan, engkau melihat setiap orang tua yang melipat tangannya berdoa kepadamu hari ini. Mereka sedang memiliki beban berat berhubungan dengan anak, menantu, atau siapapun yang menjadi generasi penerus mereka. Tuhan
mendengar seruan doa mereka. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, sesuai dengan iman di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Bahkan kalau ada masalah tantangan itu berat, mujizat-Mu akan dinyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anak-anak muda, anak-anak kecil, Engkau yang ada di ruangan ibadah hari ini, Engkau yang mengikuti ibadah secara online, adakah di antara engkau yang memiliki satu masalah secara khusus? Adakah di antara engkau sedang memiliki sebuah kerinduan secara khusus? Dan ada di antaramu yang hari ini masih berpikir, apa benar ya Tuhan bisa berkati aku? Aku dari keluarga yang sederhana, sepertinya nggak mungkin deh. Kalau orang tuaku sederhana, keluargaku seperti ini, nggak bisa apa-apa. Enggak. Hari ini Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu, meneguhkan imanmu sekali lagi, bahwa hidupmu, hidup yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, bukan tergantung kepada keluarga, bukan tergantung kepada orang tua, bukan tergantung kepada bosmu yang ada di muka bumi ini, tapi tergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu kau harus melekat hidupmu kepada Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati anak-anak kecil, Tuhan memberkati anak-anak muda yang ada dalam ibadah hari ini Tuhan. Kalau mereka memiliki pergumulan masalah, dalam nama Yesus, biar kuasa-Mu akan menolong. Tuhan memberkati. Kalau ada dari mereka mengalami sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, disembuhkan oleh firman Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa. Terima kasih Tuhan memberkati untuk umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur mengembalikan hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Dan mari kita akan bersama-sama sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Komitmen kita dalam minggu pertama, kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, memberkati juga berkat-berkat rohani dan jasmani, keluarga, pekerjaan, bisnis, keuangan dan sebagainya. Tentunya kita menyerahkan setiap persembahan-persembahan yang akan diberikan sepanjang bulan Juni ini akan menjadi sebuah persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Ada persepuluhan yang akan diberikan, ada yang memberikan persepuluhan minggu kedua dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila Tuhan akan memberkati. Nanti kita akan berdoa, lalu setelah doa Bapak Ibu yang akan mengembalikan miliknya Tuhan 10 yang memberikan secara manual bisa dimasukkan ke kotak persembahan di depan. Lalu setelah itu kita juga akan memberikan persembahan kolekte yang akan dilayani oleh Ibu Yuni dan Ibu Taningsi ya. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Dan kita akan berdoa sekali lagi. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, saya mengucap syukur buat bulan Juni menjadi bulan Tuhan memberkati next generation. Saya percaya bahwa berkat-Mu datang bagi mereka juga, supaya anak kami akan melangkah dengan pasti di dalam Tuhan. Sungguh Tuhan menyiapkan masa depan yang penuh dengan harapan untuk mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat keuangan ekonomi, dan kami juga bersepakat ingin mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami. Tuhan, kami akan mengembalikan persepuluhan, persembahan misi, kolektor, pembangunan, bahkan persiapan untuk Natal yang akan dikelola koordinir oleh panitia Natal yang nanti akan berkumpul setelah ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Biar Tuhan akan memberkati. Kalau di antara umatmu yang sedang Tuhan memiliki pergumulan keuangan ekonomi, kiranya terobosan keuangan terjadi bagi mereka, berkat berlimpah mereka, sehingga mereka akan tetap berkomitmen mengembalikan miliknya Tuhan. Tuhan memberkati. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan kepada Ibu Ayang dan menyampaikan pengumuman. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini. Yang pertama, terima kasih untuk persembahan sepenuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah diberikan di dalam bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati, dan hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ada beberapa kegiatan dalam sepekan ini. Hari Selasa sampai Kamis kita ada pertunjukan jemaat. Jadi kalau dihubungi dengan kami atau pengurus, nanti akan dihubungi apakah kami kunjungan atau tidak, seperti itu. Tapi dalam kunjungan itu diharapkan tidak usah siapkan macam-macam, karena kami juga hanya senang untuk berkunjung, seperti itu saja. Dan hari Jumat kita akan bersama-sama yang latihan pujian dan musik, dan pujian juga untuk anak-anak sekolah minggu, karena minggu depan ini ada HANAS, Hari Nasional Sekolah Minggu. Jadi Bapak Ibu akan dilayani seluruhnya itu oleh anak-anak sekolah minggu, baik penerima tamu, untuk praise and worship, terus untuk konsumsi, untuk kolektan, semua mereka yang akan melayani ya. Jadi Bapak Ibu hari ini kita akan bersemangat buat mereka, karena mereka adalah next gen ya, next gennya Citra Raya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah pada hari Minggu tetap ibadah raya pada jam 8. Namun karena ada HANAS sekolah minggu, tunas remaja ditiadakan ya. Jadi kita akan bergabung anak-anak remaja, karena mereka juga akan melayani. Jadi hari depan tidak ada ibadah tunas remaja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Kiki yang berulang tahun pada tanggal 1 kemarin. Berarti ya, kita berdoa terus supaya kesehatan Tuhan berlimpah, dan juga ada beberapa teman kita juga yang masih sakit. Tuhan Yesus akan menolong, memulihkan. Ya, kita akan dukung doa mereka. Itu saja pengumuman dari saya. Doa selebihnya Bapak Ibu bisa membacanya di dalam WhatsApp, di situ sudah ada. Jadi yang melayani kita siap-siap, kita dukung doa mereka sekolah minggu yang bergerak di tunas remaja sekolah minggu, mereka akan melayani kita sekalian. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau mengatakan anugerah-Mu Tuhan terlalu besar buat kami.
setiap pergumulan kami. Mulai kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan, sediakan yang terbaik. Kami yang membutuhkan pertolongan dalam ekonomi kami untuk membayar sekolah, bayar setiap angsuran yang ada. Di dalam nama Yesus Allah akan mencukupi bahkan dari. Dan kami juga Tuhan berdoa, setiap anak-anak Tuhan yang sakit pada hari-hari ini, kami hanya menolong, meminta memohon kepada Allah, bilur darah Yesus, menyembuhkan, memulihkan, dan menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, membalikan hormat pujian hanya bagi nama Allah saja. Satu minggu ini Engkau jaga dan lindungi kami. Keluar masuk kami Tuhan, Engkau Allah yang akan menjaga dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati Pak Kiki yang berulang tahun dengan berkat damai sejahtera, umur, semangat, sehat, sejahtera di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Ibu Yena, Ibu Mega, Ibu Hanika oleh bilur dari Yesus disembuhkan. Tuhan berkati panitia Natal yang berkumpul sebentar, dan biar Tuhan angkat mereka untuk menjadi hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati yang berlimpah dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah melimpahi kepada kita sekalian. Sidang jemaat Allah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekali hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.